Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, senang sekali kita bisa beribadah kepada Tuhan pada hari ini dan juga kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa pertama-tama terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami baca tadi dan sebentar lagi kami akan dengarkan penjelasannya. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang boleh berbicara kepada kami. Dan Kau juga ya Bapa yang boleh mengubahkan kami Tuhan, seperti yang lagu tadi kami nyanyikan. Ubahkan kami Tuhan untuk memiliki hati seperti hati-Mu, untuk memiliki pikiran seperti pikiran-Mu, untuk memiliki kehendak seperti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami rindu Tuhan untuk Tuhan boleh berbicara secara leluasa di dalam perikop yang kami kenal dengan baik, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau boleh mengubah kami menjadi semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perikop yang tadi kita baca itu adalah perikop yang saya yakin kalau misalnya kita besar di gereja GKI atau sejenisnya, mungkin kita familiar sekali dengan hukum yang terutama dan yang pertama yang tadi kita baca, saudara-saudara, dari ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Tapi pernah nggak kita merenungkan kenapa Tuhan Yesus berbicara mengenai hal ini? Jadi ini adalah sebuah hukum yang seringkali dikenal sebagai hukum kasih. Jadi kalau misalnya yang grow up di GKI tentu tahu kalau misalnya kalimat ini adalah kalimat hukum kasih. Tetapi maksudnya apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan Yesus ketika dia bicara mengenai hukum kasih ini? Jadi di satu pihak ini adalah sebuah hukum, begitu ya. Tetapi di pihak lain adalah sebuah kasih. Nah, kenapa Yesus memberikan hukum ini? Apakah hukum ini mengganti hukum yang ada di dalam perjanjian lama, begitu loh? Apa hubungannya dengan hukum yang ada di dalam perjanjian lama? Seperti kalian tahu bahwa hukum ini adalah hukum yang merupakan kutipan ya, pertama-tama dari perjanjian lama. Jadi ini bukan menggantikan perjanjian lama, tetapi sebetulnya mengutip perjanjian lama. Yang pertama yaitu dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, Deuteronomy chapter 6. Yang pertama yang kita kenal dengan kalimat Shema. Jadi itu adalah kalimat, boleh dikatakan kalimat syahadatnya daripada orang Yahudi, saudara-saudara, kalimat Shema. Dan juga bukan hanya itu, tetapi juga dari Imamat pasal yang ke-19. Jadi jelas bahwa hukum yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukan pengganti hukum perjanjian lama. Tetapi justru Yesus mengutip dari perjanjian lama. Nah, kenapa hukum ini diberikan oleh Yesus? Apakah hukum ini akan menggantikan 10 hukum Tuhan? Seperti saudara tahu pada waktu Yesus hidup, pada saat itu ada kurang lebih 630 penjabaran daripada 10 hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat kita tahu seperti apa, dan penjabarannya orang Yahudi itu memberikan 630 hukum lainnya, saudara-saudara, yang merupakan penjelasan daripada 10 hukum Taurat. Sesuatu yang boleh dikatakan ditaati dengan mati oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, sampai tidak peduli kepada hal-hal yang lain. Nah, summary dari 630 itu adalah 10 hukum Taurat. Dan summary daripada 10 hukum Taurat itu adalah di dalam hukum-hukum yang tadi kita dengar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti kita tahu ya, kalau misalnya kita bicara 10 hukum Taurat, 4 hukum yang pertama itu bicara mengenai bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan 6 hukum yang terakhir itu bicara mengenai bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi jelas sekali, Yesus memberikan summary, tetapi dia tidak menggantikan, dan dia tidak mengatakan bahwa hukum perjanjian lama itu udah gak berlaku lagi, tetapi inilah hukum baru, tetapi dia mengatakan inilah yang merupakan penggenapan daripada 10 perintah Allah.
Nah, di dalam 10 perintah Allah ini kita melihat, saudara-saudara, bagaimana di Keluaran pasal yang ke-20, pertama-tama, sebagian besar itu perintah itu diberikan di dalam sesuatu yang negatif. Kalau saudara ingat ya, 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, itu adalah hukum-hukum yang diberikan di dalam konteks yang negatif, ya, dalam konteks yang negatif. Dan Yesus ingin memberikan sebuah summary, dan bukan hanya summary, tetapi dia berikan summary di dalam hukum yang positif. Kalau saudara lihat dari kata-kata Tuhan Yesus tadi, di dalam hukum kasih, nggak ada dia katakan tidak boleh begini, betul nggak? Dia katakan justru kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi positif, saudara-saudara. Jadi di dalam setiap hukum yang negatif itu yang ada di dalam Perjanjian Lama, selalu ada positifnya. Jadi contohnya misalnya ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, contohnya. Hukum positifnya apa? Hukum positifnya apa? Kalau misalnya hukum negatifnya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Berarti hukum positifnya adalah hendaklah kamu menghormati nama Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatanmu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada hukum yang negatif, ada hukum yang positif. Misalnya contohnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti hukum positifnya apa? Jangan membangkang, ya. Hukum negatifnya apa? Jangan membangkang, jangan tidak menghormati otoritas Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ada dua segi ya, hukum positif dan negatif. Demikian juga kalau misalnya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya, ya. Tentunya kita pernah ngedengar ya kalau misalnya orang tua kita bilang, jangan pulang malam-malam, begitu loh. Kenapa jangan pulang malam-malam? Karena apa? Karena kalau misalnya pulang malam akan mengganggu kesehatan, akan kurang tidur, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu positifnya, saudara-saudara. Tetapi negatifnya ialah jangan pulang malam-malam. Nah, Yesus mengatakan begini. Dia katakan kita harus mengerti, ya, 10 hukum Tuhan itu, 10 hukum Taurat itu bukan hanya di dalam konteks yang negatif, kata Yesus. Yaitu di dalam konteks yang positif. Dan ketika kita mengenali 10 hukum Taurat itu di dalam konteks yang positif, maka itu akan membantu kita untuk mengerti bahwa ternyata hukum Tuhan ini jauh lebih komprehensif. Jauh lebih komprehensif daripada apa yang saya bayangkan. Jadi bukan hanya sekedar jangan berbohong contohnya, saudara-saudara, tetapi apa? Baiklah kita menghormati dan melindungi kebenaran dan integritas daripada orang-orang lain. Jadi perintahnya yang negatif ialah jangan berbohong, tetapi yang positif itu adalah bagaimana kita melindungi kebenaran. Jadi sekali lagi, yang negatif dan yang positif ini harus kita tahu, harus kita kenal, harus kita mengerti. Untuk apa? Untuk kita tahu bahwa ternyata yang Tuhan inginkan itu bukan hanya sekedar memberikan larangan kepada kita. Ya. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan larangan kepada kita, hukum yang negatif saja. Tetapi justru Dia kepingin agar kita mengerti bagaimana hidup kita secara keseluruhan, mengerti bagaimana pekerjaan kita seharusnya, kehidupan kita seharusnya, bagaimana mengerti mengenai kepuasan hati kita, misalnya contohnya harusnya ada di mana, dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, Yesus ingin memberitahukan kepada para ahli Taurat bahwa apa? Bahwa kalau kamu hanya mengerti hukum Taurat dan penjabarannya di dalam sesuatu hal yang negatif, maka sebetulnya kamu gak akan ngerti apa yang dimaksud oleh Allah sendiri. Allah memberikan perintah-perintah itu untuk menunjukkan kepada kita maksud yang jauh lebih besar. Jadi sekali lagi, Yesus ingin merangkum itu semuanya di dalam satu kalimat yang komprehensif, kalimat yang lengkap, dan bukan mengurangi tetapi merangkum dan memberikan sebuah benang merah atas apa yang Allah ingin ajarkan. Nah, kita akan lihat sekarang dari ayat 34 sampai 40. Apa aja sih sebetulnya sih perintah atau rangkuman daripada Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara-saudara, kasihilah Tuhan Allahmu, itu jelas. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya. Dan hukum itu adalah hukum yang terutama. Karena pertanyaannya di ayat 34 ialah, Guru,
ketika ditanyakan kepada Yesus, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Ya. Jadi di benak mereka itu adalah 630 hukum yang merupakan penjabaran daripada hukum Taurat. Tetapi di mata Yesus, Yesus melihat sesuatu yang lain. Apa jawab Yesus? Ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus nggak melarang orang. Dia nggak memberikan perintah yang negatif, tetapi dia memberikan perintah yang positif. Positifnya apa? Kata kerjanya, mengasihi. Kasihilah, dia katakan. Kasihilah. Sesuatu yang begitu universal, tetapi juga begitu menantang. Pernah nggak kalian lihat sebuah iklan ini? Ini menurut saya menarik sekali. Oke? Ini adalah iklan aborsi. Oke? Tetapi iklan aborsi di Amerika. Dan saudara lihat kutipannya di bawah apa? Love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than this. Ini versinya dari kitab Markus, dari Injil Markus. Apa maksudnya saudara-saudara kira-kira? Bagaimana kalau misalnya kita bicara dengan orang sebelah kanan, sebelah kiri kita, coba saudara tafsir. Maksudnya apa dari iklan ini? Oke? Saya berikan 30 detik. Ya. Tanya kepada teman sebelah kanan, sebelah kiri saudara, tanya, tafsirkan, ini maksudnya apa? Oke? Hah? Maksudnya apa? Ngomong dengan sebelah kanan, sebelah kiri saudara. Maksudnya apa? Anyone? Ada yang ngerti nggak maksudnya kenapa? Kenapa dia kutip dari hukum kasih ini? Ada yang tahu? Kenapa? Nggak tahu. Biar jangan repot, jangan ngegangguin orang lain, exactly. Dengan punya anak mungkin mengganggu orang lain atau mengganggu dirinya sendiri. Love yourself, begitu saudara-saudara. Tetapi ini jelas adalah interpretasi yang salah daripada hukum kasih itu. Betul nggak? Jadi dengan kata lain, ini bukan kasih, tetapi justru ini adalah sesuatu yang berlawanan. Nah ini adalah salah satu yang bisa kita lihat daripada aplikasi kalau misalnya hukum kasih itu nggak dimengerti dengan benar ya. Dan it's very interesting saudara-saudara, perhatikan, saudara buka Alkitab saudara sekali lagi dari Matius 22. Perintah yang pertama yang Yesus berikan, ya, kasih itu adalah bukannya kasih kepada sesama. Tetapi kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Itu adalah perintah yang digambarkan, saudara-saudara, di dalam sebuah hubungan yang jelas dengan Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar kita mengasihi sesama, tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Mengasihi Tuhan itu apa artinya? Berarti kita menikmati kalau Tuhan adalah yang membuat segala sesuatu terjadi dan Dia menyediakan semuanya. Jadi mengerti kalau misalnya di dalam hidup kita nggak akan bisa mengasihi sesama kalau kita pertama-tama tidak mengasihi siapa? Tuhan. Jadi ini adalah yang utama saudara-saudara. Jadi memang kita ada ditantang untuk sebuah perbuatan yaitu untuk mengasihi, tetapi juga mengapa kita mengasihi? Orang Israel, saudara-saudara, menarik sekali. 10 perintah Allah itu diberikan di Keluaran pasal yang ke-20 kan? Betul nggak? Dan orang Israel bukan diberikan 10 perintah Allah supaya mereka selamat, tetapi mereka sudah diselamatkan terlebih dahulu di awal kitab Keluaran. Jadi keselamatan itu bukan diperoleh dengan orang melakukan perintah Allah. Ngerti maksud saya? Ya. Selamat itu diberikan terlebih dahulu. Dan itu sudah ada di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, satu hal yang kita harus get rid pertama-tama ialah kita bukan melakukan hukum itu untuk kita selamat. Jadi jangan pernah pikir,
Kalau misalnya saya itu melakukan 10 hukum Tuhan supaya saya bisa diterima di hadapan Allah. Bukan, saudara-saudara, itu pengertian yang salah. Kita melakukan 10 perintah Allah sebagai ucapan syukur atas apa yang Allah udah lakukan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, bukannya kita mentaati, baru kita mendapatkan reward, tetapi bagaimana kita mengerti reward itu pertama-tama, dan baru kita mentaati. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat, dia ajarkan pertama-tama ialah kasihilah siapa terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu, begitu. Dan bukan kasihilah sesamamu manusia. It comes with a reward, bukannya kita mengejar reward, makanya kita selamat. Dan ini yang ditegaskan oleh Musa, saudara-saudara. Ketika Musa pada waktu itu menepati perjanjian kasih setia dengan orang-orang yang mengasihi dia katakan di Ulangan pasal 7 ayat 9 sampai 10, saudara-saudara, khususnya di ayatnya yang ke-9 dan 10 ini, dia katakan Musa itu menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang menepati perjanjian dan kasih setianya. Demikian pula juga ketika Paulus menyatakan di Roma pasal 8 ayat 28, ayatnya yang terkenal, dia katakan apa? Bahwa Allah turut bekerja di dalam mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Jadi dengan kata lain bahwa hukum kasih ini, bahwa kutipan ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, khususnya di ayatnya yang ke-5, ada perintah sepenuhnya dia katakan di sini. Ya, ada tiga kata yang jelas, yaitu dengan segenap kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi dengan kata lain, pertama-tama bukan hanya sekedar perintah kasih, tetapi ini perintah kasih yang tidak boleh terpecah satu dengan yang lain. Ini adalah perintah kasih dengan total komitmen kita kepada Tuhan. Ya, Yesus pernah mengatakan ya, nggak ada satu orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Dia katakan, either yang satu membenci yang satunya dan mengasihi yang lainnya, atau sebaliknya. Jadi dengan kata lain, nggak mungkin seorang itu terpecah di dalam mengasihi Tuhan. Dan ketika Yesus mengatakan kepada Petrus pada waktu itu, dia katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi saudara-saudara, sebagai summary di sini, bahwa pertama-tama perintah kasih ini adalah perintah yang mana kita dituntut sebuah komitmen yang penuh, saudara-saudara. Komitmen yang penuh, komitmen yang hanya satu kepada Allah, dan komitmen yang tidak terpecah. Ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus mengasihi dengan segenap hati kita? Apa hubungannya antara hati ini, saudara-saudara, dengan mengasihi, begitu loh. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa apa? Dari hati mengalir sumber kehidupan. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita nggak mengasihi dengan hati, maka boleh dikatakan kita tidak mengasihi dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, Musa juga menyerukan kepada orang Israel, perhatikan Ulangan 8 ayat 5, saudara-saudara, kalau saudara buka dari Ulangan 8 ayat 5, dia katakan apa? Tuhan menyerukan kepada orang Israel, maka haruslah engkau apa? Insaf. Bahasa Inggrisnya apa? Know your heart. Sekali lagi. Know your heart, bukan hanya sekedar insaf. Kalau insaf kita di dalam bahasa Indonesia kita mengerti ya, kesalahan kita. Tetapi kata Musa apa? Know your heart, haruslah engkau know your heart. Kemudian juga di Ulangan 6 ayat 6, ia menyerukan kepada umat Tuhan agar firman-Nya itu ada di dalam hatimu. Dia katakan, again, dia katakan bahwa you got to know it in your heart. Dan luar biasanya saudara-saudara, di perjanjian lama Tuhan merubah kehidupan daripada orang Israel dengan mengubah hati mereka ya. Di Yeremia 31 ayat 33, Tuhan menaruh Tauratnya pada saat itu di dalam perjanjian baru, di dalam hati mereka, sehingga mereka berubah. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Karena hati itu adalah pusat daripada semuanya. Dan kita dituntut saudara-saudara bukan hanya mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, tetapi dengan hati kita. Yang kedua, kenapa
Yesus menuntut kita untuk mengasihi Tuhan dengan jiwa kita. Apa hubungannya jiwa ini, saudara-saudara? Kalau saudara ingat ketika manusia diciptakan, di Kejadian pasal 2 ayat 7, dia katakan pada waktu itu Tuhan itu menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya, maka manusia itu berubah menjadi makhluk atau menjadi jiwa di dalam bahasa aslinya yang hidup. Jadi Musa mengatakan bahwa seruan untuk mengasihi Tuhan dari dalam itu adalah sesuatu yang kita perlukan, bukan hanya saudara-saudara dengan mengatakan bahwa ya saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya, tetapi saya mau mengasihi Tuhan dengan apa yang saya lakukan, my being, dia katakan. Makhluk pada waktu itu atau keberadaan kita bukan hanya ditentukan dengan muka kita, bukan hanya ditentukan dengan sikap badan kita, tetapi semuanya saudara-saudara. Dengan cara kita berbicara, pikiran, perasaan, dan seterusnya. Yang berikutnya, dia katakan mengasihi dengan segenap apa? Pikiran. Perhatikan saudara-saudara, di dalam Matius 22 yang tadi saudara baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiran. Ya, pikiran. Dan ini luar biasa, ini adalah aspek yang penting sekali di dalam kehidupan manusia. Untuk kita mengerti diri kita biasanya itu dari pikiran kita. Jadi pikiran itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita. R.C. Sproul pernah mengatakan bahwa it is more powerful than the largest supercomputer that can solve great problems and make great discoveries. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Nggak ada yang bisa contain pikiran manusia, nggak ada yang bisa replicate pikiran manusia. Roma 1 ayat 28, Paulus mengatakan bahwa, dan karena mereka tidak perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi dengan kata lain, mereka memberikan pikiran-pikiran mereka kepada sesuatu yang dikuasai oleh dosa, sesuatu yang dikuasai oleh Tuhan. Tetapi di Roma 12, saudara-saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Mari kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Seperti apa pembaharuan budi ini, saudara-saudara? Pembaharuan pikiran kita seperti apa? Pembaharuan pikiran kita ialah ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan ketika kita datang pada waktu itu di hadapan jemaat dan mengatakan bahwa aku adalah seorang pengikut Kristus. Ya. Jadi itu semua adalah hasil daripada pikiran kita. Oleh karena itu orang gak ada yang jadi Kristen hanya dengan mengatakan saya cuma beriman pokoknya. Yang penting saya beriman, saya jadi Kristen. Gak ada yang bisa seperti itu saudara-saudara. Kalau ditanya kenapa kamu percaya kepada Yesus Kristus, paling enggak orang harus bisa untuk mengartikulasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus karena Dia adalah anak Allah yang diberikan kepada manusia, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosaku, dan dosa-dosaku ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Harus ada sebuah artikulasi untuk mengatakan bahwa iya, aku adalah seorang pengikut Kristus. Menyadari bahwa kita berdosa, menyadari bahwa Yesus Kristus sudah datang dan membasuh dan membayar dosa-dosa kita dan menebus kita, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain, pikiran ini penting. Oleh karena itu pembaruan pikiran itu penting. Dan Paulus katakan bahwa pembaruan pikiran itu diperlukan oleh kita. Untuk kita bersama-sama bisa mengasihi Tuhan. Jadi kasihilah bukan dengan segenap apa aja, bukan dengan segenap hati, bukan dengan segenap jiwa, tetapi juga dengan segenap pikiran, saudara-saudara. Kesetiaan hati sepenuhnya itu meliputi semua aspek kehidupan kita yang pada akhirnya berkomitmen kepada Allah.
Nah tetapi pertanyaannya, apa yang menjadi hubungan antara mengasihi Allah dengan mengasihi manusia, saudara-saudara? Apa hubungannya antara mengasihi Allah yang esa, yang satu, dengan mengasihi manusia? Kenapa Yesus berbicara mengenai mengasihi manusia sebagai satu elemen yang penting, saudara-saudara? Karena ternyata mengasihi Allah itu nggak bisa hanya terjadi di dalam lingkungan atau di dalam konteks sendiri, saudara-saudara. Nggak ada yang orang yang mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, tetapi juga saya mengasihi sesama manusia di dalam konteks sendiri. No, itu jadinya seperti yang di California itu, saudara-saudara, karena dia pikir mengasihi sesama itu adalah dengan mengasihi diri sendiri, begitu ya. Nah ini nggak bisa seperti itu. Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi Allah, maka mau nggak mau kamu akan mengasihi sesama manusia. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan kalau misalnya kita mengasihi Allah? Kita harus hidup di dalam komunitas. Kita harus hidup di dalam perkumpulan orang-orang yang percaya. Kita harus hidup untuk mengasihi orang lain, saudara-saudara. Kita nggak bisa hanya mengatakan, saya mengasihi Allah, tetapi saya nggak mengasihi orang lain. Saya mengasihi Allah, tetapi saya nggak ke gereja atau hanya ke gereja di rumah aja, saudara-saudara. Kita mengasihi Allah, mau nggak mau kita akan mengasihi manusia. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita dituntut untuk mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Jadi dengan kata lain, kita dituntut untuk mengasihi Allah dengan total komitmen kepada Dia, saudara-saudara. Semua pernyataan daripada Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dan segala macam, itu semuanya menuntut total komitmen kita kepada Kristus. Dan di sini Yesus menantang kepada kita, apakah kita udah mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh? Apakah kita udah mengikuti Yesus bukan hanya di dalam pikiran kita, bukan hanya di dalam tindakan kita kalau misalnya hari Minggu? Apakah kita sudah mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh? Sepenuhnya hidup kita mengasihi Yesus, saudara-saudara. Perlu ada kasih sejati kepada Tuhan yang dimulai dari, sekali lagi, hati, pikiran, jiwa, dan kemudian juga bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Yesus menantang kepada kita satu perintah yang menurut saya sepertinya fundamental ya, sepertinya biasa begitu loh, dan sepertinya sesuatu yang kita nggak usah pedulikan, tetapi ini adalah perintah yang penting untuk kita bisa mengasihi Dia, mengenal Dia, dan juga bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih itu dengan mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, ketika kita datang ke meja perjamuan, kita ditantang. Apakah saya sudah mengikuti Yesus sepenuhnya? Apakah saya sudah memiliki komitmen untuk mengasihi Yesus? Ataukah saya hanya sekedar mengasihi Yesus di dalam sebagian saja kehidupan saya dan bukan seluruhnya? Kita ditantang untuk merefleksikan hal tersebut di meja perjamuan ketika kita datang bersama-sama. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya firman-Mu boleh terus berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan, bagaimana kami boleh mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami. Ajarilah kami Tuhan, untuk kami juga boleh mengasihi orang-orang lain, sebagai ekspresi kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kayu salib